Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, jumpa lagi dengan saya, Suyitno Irmin. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sikap dan perilaku yang mendukung sukses di tempat kerja, yaitu terkait dengan motivasi. Motivasi kerja merupakan hal yang sangat-sangat penting di tempat kerja. Tidak akan terjadi kegiatan tanpa adanya motivasi atau semangat. Tidak ada kinerja yang baik tanpa ada motivasi yang baik. Tidak ada hasil kerja yang tinggi tanpa ada motivasi yang tinggi pula. Ada dua komponen penting dalam menghasilkan satu kinerja, yaitu gabungan dari potensi dan motivasi. Ya. Potensi adalah kemampuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang kita miliki. Itu namanya potensi yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, motivasi. Motivasi adalah daya dorong, daya keinginan untuk kita melakukan satu kegiatan atau aktivitas kerja. Seseorang memiliki potensi yang tinggi. Dia memiliki pengetahuan banyak, memiliki keahlian, memiliki keterampilan yang tinggi. Tetapi kalau orangnya malas, loyo, tidak mau kerja dengan baik, tidak memiliki semangat, maka dia tidak akan menghasilkan kinerja. Jadi hanya memiliki potensi, tapi motivasinya nggak ada, nggak bisa, karena kinerja itu gabungan dari potensi dan motivasi. Jika hanya ada potensi saja, maka tidak bisa menghasilkan kinerja. Sebaliknya juga begitu. Orang memiliki semangat yang tinggi, memiliki motivasi tinggi, tetapi tidak memiliki potensi, tidak memiliki keterampilan, maka hasil kerjanya atau kinerjanya juga tidak ada atau tidak menghasilkan kinerja. Jadi untuk bisa menghasilkan kinerja yang baik, maka kita harus memiliki potensi yang memadai dengan memiliki semangat juang, semangat atau motivasi kerja yang tinggi. Potensi itu relatif mudah untuk dikelola, potensi itu mudah untuk dikelola. Artinya kemampuan, keahlian, dan keterampilan itu bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu, asal kita mau belajar. Setelah kita lulus kuliah, kita memiliki keahlian, keilmuan bidang yang kita pelajari. Setelah itu potensi tetap bisa bertambah terus karena kita mau terus belajar, baik formal maupun non formal. Jadi potensi terus bertambah seiring proses belajar, kemudian seiring pengalaman kita selama bekerja, dan juga akan terus bertambah manakala kita terus melakukan satu pembelajaran. Itu potensi. Pendek kata, kalau namanya potensi masih terus bisa bertambah dari waktu ke waktu. Begitu kita sudah memiliki potensi atau kemampuan tertentu, maka potensi tersebut itu relatif konstan, berada di dalam diri kita. Artinya kemampuan kita itu relatif konstan. Jadi kalau kita sudah kadung pinter, ya pinter terus gitu, Jadi dengan kondisi apapun, yang namanya kemampuan, keahlian itu
terus tetap berada di dalam diri kita, ya. Jadi gambaran konkretnya itu begini. Pada saat kita keluar dari kuliah, kita memiliki kemampuan atau keahlian, katakanlah bidang komputer. Segala dadak minyak yang terkait dengan komputer kita ini sudah ahli, ya. Setelah bekerja di suatu kantor selama 3 tahun begitu, ya kemampuan kita bertambah, yakni kita menguasai bidang keuangan, ya. Sehingga saat ini kita memiliki 2 kemampuan, yaitu ahli komputer dan ahli keuangan, ya. Kemampuan yang sudah ada di dalam diri kita ini, yang kita miliki ini, keberadaannya ya dalam diri kita ini konstan, ya. Jadi terus-menerus ada di dalam diri kita, ya. Pada saat kita marah juga tetap pinter, ya. Kita masih ahli komputer dan keuangan. Jadi kita kecewa berat pun sebetulnya kita masih pinter juga, ya, komputer dan keuangan. Tidak mungkin yang kemarin itu pinter komputer dan keuangan kemudian dimarahi atasannya, ya, kemudian tahu-tahu jadi bodoh, itu tidak. Jadi sebetulnya tetap saja pinter. Nah, yang hilang itu apa? Ya, jadi justru kalau kita ini pinter komputer, keuangan, ahli dan lain sebagainya, begitu kita dimarahi kemudian hati kita kecewa, ya, itu yang hilang bukan potensinya, ya, pasangannya tadi yang hilang itu. Jadi motivasinya yang hilang gitu, ya. Potensi ini baru kita menurun kalau kita daya ingatnya sudah menurun. Kalau orang Jawa bilang sudah mulai pikun lah itu, ya. Jadi potensi kita mulai turun. Tapi selama kita mau belajar itu terus akan meningkat dan keberadaannya itu konstan. Ya, artinya konstan itu terus-menerus ada di dalam diri kita, tidak hilang, ya. Tetapi ya, nah kita sekarang, kalau kita sekarang melihat tentang motivasi atau semangat, keberadaan di dalam diri kita itu sangat fluktuatif gitu. Jadi naik turun, ya. Pagi hari itu bisa kita memiliki semangat kerja atau motivasi yang tinggi, tapi sore hari bisa-bisa atau siang hari bisa-bisa hilang sama sekali, ya. Nah, di sini bedanya antara potensi dan motivasi itu sangat jauh. Tetapi kedua komponen ini memang harus ada gitu di dalam diri kita supaya menghasilkan satu kinerja, ya. Jadi pagi semangat kita tinggi, tapi kenapa kok siang atau sore itu turun drastis? Nah, ini bisa juga, ya. Terjadi umpamanya saja pagi semangatnya tinggi tapi agak siang itu dipanggil oleh atasannya dan dimarahi habis-habisan, ya, karena kecewa berat, maka semangat kerja itu menjadi turun. Jadi motivasinya turun drastis, ya, bahkan di bawah 0, ya. Jadi motivasi itu bisa tinggi, ya, naik, bisa turun, ya, sesuai atau tergantung perasaan kita, ya. Seseorang yang umpamanya selama ini terkenal malas kerja, ya, motivasinya rendah, tetapi begitu dikasih surat peringatan akan dipecat, ya, besoknya ini langsung motivasinya meningkat, ya. Kenapa? Kemarin malas kok sekarang bisa semangatnya tinggi, ya, karena ada perasaan tadi, perasaan takut gitu, ya. Tapi bisa saja yang tinggi itu akan segera turun lagi apabila atasannya mungkin pergi kemana begitu, ya, sehingga tidak diawasi oleh atasan. Maka orang seperti ini akhirnya akan terjadi fluktuatif, ya, motivasi kerjanya naik turun, ya, sesuai dengan tingkat perasaannya, ya, perasaannya. Jadi sekarang sebetulnya kalau kita mau berpikir yang jernih, seharusnya motivasi itu tidak harusnya bisa konstan bahkan naik. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini yang nanti kita akan pelajari. Jadi setiap saat, ya, motivasi kita ini bisa naik, tapi juga bisa cepat turun, ya. Sekali lagi tergantung dari perasaan kita. Bila kita senang, ya, motivasi kita naik. Sebaliknya kalau kita perasaan kita kecewa,
maka secara otomatis akan turun, ya. Sehingga kalau bisa dikatakan bahwa musuh utama ya motivasi kerja itu adalah perasaan kecewa. Jadi kalau bilang gitu, musuh utama motivasi itu adalah perasaan kecewa. Apapun ya, perasaan kecewa itu disebabkan oleh berbagai macam sebab. Yang jelas akibatnya bahwa kalau itu di tempat kerja orang itu kecewa, pasti semangatnya akan turun, ya. Itu rumus sudah, ya. Jadi tidak bisa disangkal lagi bahwa begitu perasaan kita tidak enak, kecewa gitu, pasti gandengannya itu semangat kerja akan turun. Tetapi potensi itu masih tetap, jadi kita tetap pinter, ya. Cuma motivasinya yang turun gitu. Ya, jadi kemarin motivasi sangat tinggi, begitu tahu ya hari ini temannya ya naik pangkat karena kecewa langsung drop gitu. Nah, ini hal seperti ini sangat ini lazim terjadi di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor seperti ini. Jadi yang membuat orang loyo, semangat kerja turun karena perasaan kecewa, ya. Macam-macam kecewa itu karena dimarahi atasannya, karena tahu temannya naik pangkat, karena idenya tidak diterima dan lain sebagainya. Pokoknya bermacam-macam lah, ya. Intinya bahwa perasaan kecewa akan menyebabkan turunnya motivasi. Nah, nanti pada gilirannya pembahasan motivasi lebih dalam nanti akan saya jelaskan. Tapi ini garis besarnya saja, ya. Kembali bahwa kinerja adalah gabungan dari potensi dan motivasi. Potensi relatif konstan keberadaannya, sedang motivasi keberadaannya sangat fluktuatif, tergantung perasaan kita. Oleh karena itu, mengelola motivasi itu jauh lebih sulit daripada mengelola potensi, ya. Potensi keberadaannya konstan, ya. Dan kesulitan kita mengelola motivasi inilah yang menjadi problem besar ya di tempat kerja, sehingga menurut hemat saya harus ada cara-cara yang efektif dan efisien untuk memberikan satu pemahaman ya bagaimana kita mengelola motivasi ini, gitu ya. Jadi problem besar sebetulnya di tempat kerja ini adalah bagaimana mengelola motivasi, ya. Kita mempertahankan motivasi pada rate yang tinggi dan tidak fluktuatif, sehingga apa yang harus diberikan pemahaman ini supaya kita nanti di tempat kerja tidak motivasi kita tidak naik turun bahkan bisa-bisa di bawah nol, ya. Jadi orang yang motivasinya di bawah nol itu menjadi provokator nanti gitu. Jadi karena kecewa beratnya sehingga dorongan ya ini menjadi berbalik, yang harusnya menjadi semangat kerja tetapi berubah minus menjadi dorongan untuk melakukan hal-hal yang negatif, perusakan dan lain sebagainya, ya. Adik-adik mahasiswa, kita beruntung, jadi pada saat kita masih mahasiswa terus kemudian kita mau masuk ke tempat kerja, kita sudah mendapatkan satu pemahaman seperti ini, ya. Karena bisa jadi kalau kita ini tidak memahami ya terkait dengan motivasi ini, itu bisa sampai tua gitu, nggak tahu bagaimana kita mengelola motivasi ini, ya. Alhamdulillah saya ada resep ya yang relatif bagus untuk kita bisa mempertahankan motivasi supaya tetap tinggi, ya. Mudah-mudahan nanti pada sesi tahapan berikutnya saya akan menerangkan lebih detail lagi terkait dengan motivasi. Terus kemudian pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar di tempat kerja kita bisa mampu mengelola motivasi sehingga keberadaannya dari hari ke hari tetap konstan, ya.
Ini tentu memang panjang ini sebetulnya penjelasannya ya, tapi saya akan menjelaskan secara global bahwa untuk bisa mengelola motivasi ya, kita harus tahu dulu motivasi yang seperti apa gitu ya. Jadi di dalam konsep saya ya, banyak teori motivasi itu banyak sekali. Jadi para penulis buku, pengarang dan para ahli itu ya, psikolog itu juga banyak mendefinisikan motivasi. Jadi motivasi harus seperti ini, gini-gini. Tapi secara praktis saya membagi motivasi itu menjadi dua bagian atau dua model ya. Yang pertama itu motivasi ya karena pengaruh dari luar ya. Jadi motivasi kita ini naik atau turun itu karena ada pengaruh dari luar diri kita. Itu namanya motivasi ya karena pengaruh dari luar ya. Sebagai contoh momen saja ini motivasi karena reward and punishment itu termasuk motivasi dari luar. Artinya dari luar diri kita karena dipengaruhi oleh reward and punishment itu. Jadi kita mau kerja apabila ada reward ya. Kita mau kerja keras, semangat kerja karena adanya punishment ya, kita takut gitu. Nah, itu namanya motivasi karena reward and punishment. Nah, ini termasuk model motivasi dari luar. Terus juga ada model dari luar karena pengaruh kepemimpinan. Jadi pengaruh pemimpinnya, pengaruh atasannya. Jadi kalau atasannya baik dia semangat, tapi kalau atasan kebetulan dapat atasan yang kurang baik dia semangatnya turun ya. Ini kan banyak kita dengar umpamanya saja begini. Sejak ada mutasi pimpinan yang baru, seseorang itu semangatnya tinggi sekali. Yang tadinya malas-malasan sekarang itu kerja. Ditanya kenapa kok kamu sekarang semangatnya tinggi ya? Ya, saya senang sekali dengan pimpinan yang baru ini karena orangnya bagus dan ini semangat karena ada pimpinan yang baik. Jadi ini adalah motivasi karena dari luar, karena pengaruh kepemimpinan. Bisa juga sebaliknya ya. Kenapa kamu sekarang kok males? Pak, ini loh Pak, pimpinan yang baru ini kayaknya brengsek sekali nih. Saya makanya males kalau kerja itu. Sekarang nggak berbeda dengan pimpinan yang lalu itu bagus, saya semangat. Sekarang ini saya males karena pimpinannya nggak bagus. Nah, seperti ini dikatakan bahwa semangat atau motivasi kita karena pengaruh orang lain, pengaruh dari luar. Nah, ini sangat fluktuatif ya, karena pengaruh dari luar fluktuatif, tergantung pengaruhnya itu seperti apa. Bisa juga dari luar itu karena mungkin peraturannya ya, karena peraturannya kurang bagus sehingga semangat ini turun, terus kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa ada model motivasi karena dari luar. Nah, yang bagus ya, bukan yang bagus sih, tetapi bahwa ini ada model yang memang harus kita miliki gitu lah. Jadi model dari luar itu juga perlu gitu lah ya. Jadi reward and punishment itu perlu ya. Tetapi kalau hanya itu saja, maka semangat itu bisa fluktuatif. Nah, untuk memberikan konstan ya relatif ini stabil gitu semangat itu, kalau motivasi itu karena pengaruh dari dalam diri sendiri. Artinya semangat atau motivasi itu muncul dari dalam diri sendiri. Nah, ini memang relatif lebih sulit gitu ya. Karena perlu pemahaman-pemahaman, perenungan gitu ya. Banyak dikaitkan dengan hati ya, dengan pikiran sehat, dengan spiritualitas dan lain sebagainya ya. Sehingga nantinya kalau ada digabung antara pengaruh dari luar itu tidak bisa hilang sama sekali, karena memang kita manusiawi lah kalau masih tergantung pada pimpinan, tergantung pada adanya bonus, reward, gaji, ya pangkat, jabatan itu nggak bisa hilang. Tetapi kalau hanya itu saja nanti semangat kita itu naik turun, penuh dengan kekecewaan ya. Ya kalau kecewa turun, kalau senang ya naik. Tetapi untuk bisa menstabilkan ya itu harus ada yang model kedua tadi ya. Jadi
motivasi kerja karena muncul dari dalam diri sendiri gitu. Nah, ini memang perlu kesadaran yang tinggi ya. Hal-hal apa yang bisa membangkitkan atau memunculkan kesadaran ini itu banyak ya, hal yang dipengaruhi dengan hati ini ya, hati yang jernih, kemudian hal-hal yang terkait dengan spiritualitas ya. Tetapi intinya kalau tadi motivasi itu musuhnya rasa kecewa. Nah, sekarang supaya muncul kesadaran di dalam diri sendiri, semangat atau motivasinya besar, maka kita harus berusaha mengelola bagaimana perasaan kecewa ini bisa kita kelola dengan baik, sehingga kecewa itu hanya terjadi sebentar saja. Setelah itu hilang, kemudian kita semangat lagi. Saya pada kesempatan ini hanya mau ngasih contoh sederhana saja ya. Nanti bahasan berikutnya terkait dengan motivasi ini yang panjang ya. Saya nanti sedikit-sedikit akan saya kupas begitu sehingga lebih jelas. Tapi mungkin kali ini akan saya kasih contoh ya, bagaimana memunculkan motivasi karena semangat atau kesadaran dari dalam diri sendiri. Ya, tadi saya katakan bahwa musuh utama motivasi itu kecewa. Nah, sekarang untuk bisa menstabilkan, jadi kecewa itu akan turun, supaya tidak turun drastis, artinya tetap pada kondisi yang tinggi, kecewa ini harus segera dihilangkan. Contoh yang ekstrim umpamanya saja, kita ini kecewa karena teman kita satu angkatan itu mendapatkan promosi, itu yang sering kali terjadi. Nah, bagaimana mengelola perasaan kecewa ini? Nah, ini harus dikaitkan dengan spiritualitas. Jadi kita harus memiliki pondasi yang kuat. Jadi umpamanya saja memiliki prinsip bahwa apa yang terjadi saat ini itu adalah yang terbaik bagi kita, dan itu Allah itu yang menentukan gitu. Jadi keputusan bahwa kita tidak naik pangkat, kita gagal, itu sebetulnya Allah tahu ya. Kalau Allah tahu, dan juga Allah menentukan kalau kita ini tidak naik pangkat atau belum naik pangkat atau tidak lulus dan lain sebagainya, itu Allah ikut berperan gitu. Nah, kesadaran ini akan mengurangi perasaan kecewa itu atau bahkan menghilangkan. Contoh, teman kita sebelah naik pangkat, ya kita belum ya. Ini harus kita terima bahwa Allah memang belum memberikan kenaikan pangkat kepada diri kita, tetapi Allah sekarang masih sedang mengatur jabatan teman sebelah, dan itu kekuasaan Allah, tidak bisa sesuatu itu lepas dari kekuasaan Allah. Jadi kalau kita menyadari itu, kalau kita belum naik pangkat ya kita terima dengan senang hati, karena itu kepentingan atau ketentuan Allah ya. Sehingga dengan mempunyai perasaan seperti itu, kita yakin bahwa Allah ini yang menentukan. Kemudian kita belum naik pangkat atau naik jabatan itu belum tentu tidak baik ya, belum tentu tidak baik. Mungkin bisa setahun lagi kita malah melewati teman yang sekarang naik pangkat itu. Bahkan suatu saat kita justru bisa jadi atasannya teman yang sekarang naik pangkat itu. Jadi apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Itu salah satu ya cara untuk kita nanti menghilangkan perasaan kecewa. Satu lagi umpamanya saja kesadaran ya, bahwa untuk membuat semangat atau motivasi kita ini tetap besar, maka kalau kita ingat bahwa di dalam bekerja ini yang kita cari adalah gaji barokah. Sehingga kesadaran ini memunculkan satu pemahaman pemikiran bahwa kalau saya ini kecewa, semangat saya turun, berarti saya tidak kerja dengan baik. Kalau saya tidak kerja dengan baik, maka gaji saya tidak barokah. Nah, jadi harus cepat dihilangkan bahwa saya tidak boleh kecewa seperti ini. Tidak bisa, ini ketentuan Allah. Apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Saya harus kerja dengan baik karena saya kepingin mendapatkan gaji yang halal, gaji yang barokah. Nah, hal seperti ini membangkitkan semangat kita untuk selalu mengelola motivasi, dan masih banyak lagi ya. Jadi suatu saat akan saya
jelaskan ya, saya akan menjelaskan khusus ya tentang bagaimana kita membangun motivasi diri kita ya. Itu nanti akan panjang penjelasannya, tapi kalau untuk sesi ini mungkin asal kita tahu ya bahwa ada dua model motivasi, jadi motivasi dari luar dan motivasi dari dalam ya. Untuk mengelola motivasi relatif lebih sulit daripada potensi ya. Kemudian potensi tidak akan hilang, tetapi motivasi setiap saat bisa naik turun. Nah, pemahaman seperti ini nanti bisa kita pakai sebagai satu pertimbangan pemikiran. Kalau kita ingin bekerja dengan baik, menginginkan gaji yang halal, barokah, tentu tidak boleh ya kita ini memiliki motivasi kerja yang naik turun, karena gaji kita tidak seperti itu ya. Gaji kita ini malah relatif konstan dan naik ya, naik setiap saat naik. Sementara kalau kita ini sampai motivasinya turun ya, terus naik ya, kalau turunnya tidak lama, padahal kita tetap menerima gaji yang konstan dan relatif naik setiap periode. Demikian dulu masalah motivasi ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.